Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue Dai di channel Kepoin Hewan. Dan untuk di video kali ini, gue bakal sharing mengenai cara memasang skotlet atau background pada tank guys, kayak gitu. Dan gue di sini menggunakan skotlet untuk background dari tank-tank gue, kayak gitu. Dan ini mungkin untuk tank ikan cana ya. Gue di sini sebenarnya pengen masang background juga ke ikan atau ke tank palmas gue sih, karena ya kayak gitu udah buluk, kasihan. Jadi gue pengen memperbaiki lah, nge-makeover, nge-renovasi kayak gitulah tank-tank gua lah, kayak gitu. Karena di sini gua belum mampu nge-upgrade tank yang lebih bagus, beli tank yang lebih keren, lebih gede, gua belum mampu. Jadi ya udahlah, mending gua coba sedikit bagusin tanknya dengan cara memasang background. Gua nggak tahu sih kalau menurut kalian bagus apa enggak tanknya, tapi kalau menurut gua agak mending sih, jadi agak lebih rapi lah, kayak gitu. Dan kayak gitu sih, jadi emang ini berasal dari keresahan gue pribadi. Jadi gue ngeliat tank gue, banyak yang komentar juga, bang emang setting tank lu emang jelek bang, kayak gitu. Ya di sini gue karena emang penghobi yang biasa aja, penghobi yang gak banyak duit, penghobi yang kere, penghobi yang apa adanya, jadinya ya gue pun ya salah sih ya. Ya jadi pun gue ya meliharanya seadanya, kayak gitu. Dan ya udah, karena gue resah dengan hal itu, jadi gue coba untuk memasang background lah di tank gue biar lebih rapi, kayak gitu sih guys. Aduh guys, mohon maaf ya, jadi ada suara bangunan di sebelah sana di dekat rumah gue. Jadi mohon maaf kalau misalkan suaranya agak ganggu. Dan di sini sebenarnya gue udah masang semua ya, nggak ada tank yang kecil belum sih. Tapi ya nggak apa-apa lah kalau tank yang kecil. Tapi kalau yang lainnya sebenarnya gue udah masang background, masang skotlet warna putih ke tank ikan cana gua. Nanti mungkin gua coba tunjukin before afternya seperti apa gitu kan. Meskipun emang hasilnya kalau menurut gua nggak terlalu bagus, walaupun emang baru pertama kali masang background ke tank gitu kan. Jadi kalau menurut gua pribadi perlu jam tayang aja sih, perlu jam terbang lebih banyak aja gitu kan untuk bisa lebih bagus hasilnya, kayak gitu. Kalau untuk review dari hasil karya gua gitu kan, anjay, karya gua yang memasang background, memasang skotlet ke tank gua, ya kalau menurut gua pribadi mending dibanding sebelumnya gitu kan. Ya tanknya kelihatan lebih rapi, lebih bersih gitu kan kalau misal dipasang background, kayak gitu guys. Dan nanti banyak juga manfaatnya sih kalau menurut gua pribadi, banyak banget kegunaannya gitu kan untuk ya memperbagus tank kita untuk kedepannya. Kalau misal kita memasang background, memasang skotlet di tank kita gitu. Kalau menurut gue seperti itu sih. Meskipun emang ada juga ya kaca yang emang dia udah putih atau misalkan udah hitam, ya itu lebih bagus lagi. Cuman kan pasti harganya bakal lebih mahal guys. Dan selanjutnya mungkin bakal gue coba sharing kepada kalian manfaat dari memasang background di tank gitu. Kalau menurut gue pribadi ada beberapa manfaatnya. Untuk yang pertama nih mengenai tank yang tidak mudah untuk berlumut guys, kayak gitu. Sebenarnya bisa-bisa aja berlumut sih, cuman untuk bagian depannya mungkin bakal sama aja ya, karena nggak tertutupi background. Cuman mungkin untuk bagian belakang pinggirnya kan itu jadi tertutup background kan, jadi si cahaya mataharinya tercegah untuk masuk ke tank dan tidak menyebabkan lumut gitu. Jadi bisa mencegah untuk timbul lumut lah di tank kita. Kalau menurut gue seperti itu sih dari pemasangan background ini. Cuman mungkin untuk bagian depannya ya bakal sama aja karena nggak tertutupi background. Tapi kalau misalkan ditutup background ya untuk apa gitu kan, kalian nggak bisa ngelihat ikannya lah, kayak gitu. Jadi ya background ini kalau menurut gue pribadi bisa meminimalisir lumut-lumut yang tumbuh di tank kalian lah, kayak gitu guys. Lalu untuk manfaat selanjutnya yaitu tanknya menjadi lebih rapi guys. Dan ini ada sangkut pautnya dengan estetika sih. Jadi tanknya kelihatan lebih bagus, lebih rapi, lebih bersih gitu kelihatannya kalau menurut gue pribadi. Kalau misal kita memasang background, kayak gitu guys. Terus manfaat selanjutnya meminimalisir munculnya kerak dan jamur di tank kalian gitu. Kalau gua di sini gua menggunakan apa ya, alis atau apa sih, jadi gua ada pembatas di atas tanknya kayak stikernya Kepoin Hewan di tank white tank gua. Itu kalau menurut gua pribadi bisa bukan mencegah, ibaratnya nutupin kerak atau jamur yang tumbuh di tank atau di di kaca akuarium kalian yang nggak tertutupi air. Jadi kan kalau mungkin kalian amatin ya, tank itu kaca itu kalau misalkan bagian atasnya tidak terkena air, dia tuh bakal muncul kerak dan juga jamur. Dan kalau misalkan ditutupin, ya itu jadi nggak kelihatan, jadi lebih rapi, lebih bersih lah. Kayak kalau menurut gue seperti itu sih. Jadi kalau misal ada kerak atau jamur yang muncul di tank kalian, ya itu nggak bakal kelihatan, kayak gitu guys.
Dan manfaat yang terakhir kalau menurut gue pribadi bisa untuk progres ikan-ikan kalian gitu. Jadi kan bisa kalian flashback ke video gue sebelumnya mengenai background dan dasaran tank. Jadi kan background dan dasaran tank ini bisa mempengaruhi kondisi si ikan gitu, bisa mempengaruhi tampilan dari si ikan gitu. Jadi kalau misalkan backgroundnya putih, dasarnya hitam, itu warnanya bakal lebih gelap misalkan, atau warnanya lebih terang, itu kan bisa ada efeknya untuk si ikan. Jadi penggantian background ini bisa juga untuk ngeprogres si ikan kalian pengennya seperti apa, kurang lebih kayak gitu guys. Lalu kemudian untuk alat yang dibutuhkan untuk mengganti atau memasang background di tank kalian, yang pertama kita butuh alat dan bahannya ya. Kita butuh alat yang pertama ini ada penggaris, kemudian ada kartu-kartuan. Ini bisa kalian pakai kartu KTP, BPJS, atau kartu ATM yang udah nggak kepake. Gue di sini pakai kartu ATM yang nggak kepake lah. Intinya biar aman aja sih kalian pakainya gitu. Kalau bisa pakai yang udah nggak kepake biar ya kalau misalkan terjadi sesuatu nggak menyesal lah kayak gitu. Terus kemudian skotletnya sesuai dengan ukuran tank kalian lah kayak gitu. Terus juga ada butuh cairan sabun. Kalau gue di sini makanya sampo ya. Ada juga yang pakai sunlight, ada yang pakai sabun cair. Itu agar licin aja sih kayak gitu, nanti buat masang skotletnya kayak gitu. Terus kemudian juga butuh tisu. Ini tisu untuk ngelap si tanknya biar bersih, biar kotoran-kotoran yang nempel di tanknya ketika kita nanti masang background nggak nyempil gitu kan, nggak tertinggal di bawah skotletnya ketika nanti dipasang kayak gitu guys. Itu alat-alat yang dibutuhkan. Terus kemudian manfaat dari alat-alat yang tadi gue sebutin atau bahan-bahan yang tadi gue sebutin. Jadi gue nemu beberapa tutorial di YouTube ya, gue pun emang ini dapat dari tutor di YouTube ya. Cuman banyak yang gak jelasin manfaatnya apa sih gitu kan dari alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama di sini gue perlu penggaris kayak gitu. Kalau penggaris ini dia perlunya untuk mengukur skotlet kalian gitu. Jadi nanti berapa senti butuhnya, nah nanti kalian ukur lah. Disesuaikan dengan ukuran tank kalian. Terus bisa juga ini untuk membatas si skotletnya ya, biar lebih rapi lah ketika kalian motong si skotletnya kayak gitu. Mungkin ini kurang satu ya tadi gua sebutin ya. Sebenarnya ada cutter guys, jadi satu lagi alatnya itu cutter. Jadi penggaris buat ngukur skotlet kayak gitu. Terus skotletnya ya untuk background kalian fungsinya. Terus untuk tisu tadi udah gue sebutin ya, dia untuk ngelap biar kotoran-kotoran yang ada di tank kalian bersih. Terus untuk cairan licin ini, cairan sabun, dia fungsinya untuk, jadi kalau misalkan kalian nanti masang si skotletnya itu bakal ada rongga-rongga udara. Nah si skotletnya, si sabunnya ini tuh dia untuk mengeluarkan rongga-rongga udara yang tersempil gitu kan, ternyangkut di si skotletnya kayak gitu. Dan juga fungsi lainnya, dia itu kan licin ya. Kalau si sabun ini bisa kalian pakai sabun, sampo, atau sunlight ya, sabun cuci piring itu nanti juga biar biar kalian bisa menggeser-geser ketika nanti kalian masang di tanknya. Jadi kalau misalnya kalian nanti pasang, kalau misalnya nggak ada sabunnya itu biasanya nempel merekat gitu kan si si skotletnya. Tapi kalau misalkan ada sabun, dia itu jadi lebih nggak ngerekat lah kayak gitu. Jadi kan nanti kalau udah hilang sabunnya nanti bakal ngerekat. Jadi sabun ini juga dia mencegah kalau misalnya kalian salah, nggak harus dibuka-buka dengan susah ya. Jadi bisa digeser-geser lah kalau misalkan kalian susah kayak gitu guys. Dan satu lagi cutter gak gua bawa, cutternya di sana, nanti mungkin bakal gua coba tunjukin juga fotonya. Jadi cutter ini dia fungsinya untuk memotong si skotletnya kayak gitu guys. Lalu untuk cara memasang background ini, yang pertama kalian bersihkan dulu tanknya gitu kan, sebersih mungkin. Kalau misalkan ada kerak-kerak ya kalian bersihin juga, bisa pakai, kalau gue di sini pakai porselen ya. Bahaya sih emang kalau untuk ikan kalau nggak bersih, dan juga untuk kitanya gitu kan. Bisa juga pakai citron dan yang lainnya lah, itu untuk merontokkan kerak-kerak yang ada di tank kalian lah. Dan sebersih mungkin lah harapannya kayak gitu. Tapi kalau pengalaman gue sih kemarin, karena tanknya bekas ya, kalau tank bekas itu pasti ada aja sih kotoran yang nggak bersih gitu. Jadi ya wajar aja kalau misalkan nggak bersih-bersih banget, tapi diusahakan semaksimal mungkin tanknya bisa bersih kayak gitu guys. Lalu selanjutnya kalian potong si skotletnya gitu kan, sesuai dengan ukuran tanknya. Manfaatnya jadi banyak sih, jadi gue bisa tahu juga ukuran tank gue gitu kan, bisa membersihkan sekalian juga gitu kan tank gue. Jadi banyak manfaatnya sih pas gue masang skotlet ini kayak gitu guys. Terus yang kemudian kalian taruh si cairan licin ini gitu kan ya, sampo ya, sabun, kalian taruh di bagian permukaan yang kalian akan
tempeli skotlet kayak gitu guys. Terus langkah yang berikutnya kalian pasanglah si skotlet ini sesuai dengan bentuk akuariumnya lah. Kalau akuarium kayaknya lebih gampang daripada motor ya, karena dia emang permukaannya datar-datar aja kan. Tapi kalau motor kan dia berongga-rongga seperti itu, jadi agak susah sih. Jadi bakal lebih mudah lah kalau akuarium ini guys. Dan terus kalau misalnya udah terpasang si skotletnya, kalian ratakan dengan menggunakan kartu-kartuan kayak gini. Jadi kalian ratakan lah rongga-rongga udara yang nyangkut agar dia itu menghilang kayak gitu guys. Dan gitu sih caranya untuk gua masang background. Tapi kalau gua pribadi di sini hasilnya nggak terlalu maksimal ya, karena gua pun di sini banyak terjadi bencana kemarin. Akuarium Cana Asiatica gua pecah, bocor, terus si akuarium Cana Pulchra gua juga pecah. Jadi kemarin hasilnya gak maksimal sih pas gua masang background. Yang mungkin agak bagus tank Cana Limbata sama tank Cana Andrao dan juga tank Cana Argus sih, yang hasilnya lumayan cukup bagus kalau menurut gua sendiri. Kesimpulannya untuk video kali ini ya kalau misalkan kalian gak punya budget lebih untuk ganti akuarium, gua saranin sih kalian ya mungkin pengen suasana baru atau mungkin pengen ngebuat tank yang lebih bagus, kalian cobalah pasang background gitu. Tapi kalau misal kalian lebih banyak uang, punya budget lebih, ya kalian mending ganti tank aja yang dia itu kacanya udah ada backgroundnya ya, baik warna hitam ataupun warna putih. Dan hasilnya kalau menurut gua pribadi, meskipun nggak terlalu bagus bentukan dari gua masang backgroundnya gitu kan, nggak terlalu bagus, tapi kalau menurut gua not bad sih bagi gua pemula yang baru masang background. Dan manfaatnya juga banyak untuk si akuariumnya, untuk si ikannya juga, jadi lebih bagus lah kalau menurut gua pribadi, seperti itu sih guys. Jadi ya mungkin gitu aja untuk video kali ini, video gua soal masang background untuk akuarium Cana gua. Kalau misalkan ada kesalahan kata, ada keliruan dari apa yang gua jelasin, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Thanks parah bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channel ini. Stay kepo di channel Kepoin Hewan. Kepoin Hewan, kepoin aja. Bye-bye teman-teman.